Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah slide tentang gerakan Pramuka sebagai pandu oleh Pak Joko. Tahun 1961 berbagai organisasi kepanduan di Indonesia merupakan bagian dari partai-partai ideologi. Pada tahun 1951 terdapat pendorongan terhadap tokoh-tokoh kepanduan untuk melebur menjadi satu, atau disebut dengan Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO pada tanggal 13 September 1951, dan pada tahun 1954 Perpindo dinyatakan gagal. Inilah new normal pertama. Kemudian muncullah tokoh Dr. Abdul Aziz sekitar 9 Maret 1961. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Brigjen TNI Aziz Saleh melaporkan bahwa 60 organisasi kepanduan siap dilebur, dan peristiwa 9 Maret 1961 merupakan salah satu awal dari new normal pertama. Nah, pada 9 Maret 1961 inilah kemudian organisasi kepanduan dilebur menjadi Gerakan Pramuka. Ya, jadi ini menjadi cikal bakal dari Gerakan Pramuka. Kemudian pada tanggal 9 Maret kemudian hingga saat ini dijadikan hari tunas Gerakan Pramuka. Nah, pada tanggal inilah new normal kedua dalam kepramukaan terjadi. Pokok-pokok pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 adalah tentang pengalaman kurang nyaman di hati tentang kehidupan organisasi kepanduan selama 15 tahun. Jumlah pramuka hanya 0,5%, 0,5 juta, idealnya dari 20 juta. Kepanduan harus diperbaharui, disesuaikan dengan pertumbuhan dan harapan bangsa Indonesia serta Ampera. Kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 109 tahun 1961 yang tertanggal pada tanggal 30 Maret 1961. Juga terdapat pada Kepres RI nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, dan tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Presiden sebagai pengganti presiden pada saat itu. Peristiwa tanggal 30 Juli 1961 yaitu tentang Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Seluruh bendera organisasi kepanduan dimuseumkan, ya, disimpan di museum. Menurut Kepres 448 tahun 1961, penganugerahan Panji kepada Gerakan Pramuka menentukan sebuah Panji Gerakan Pramuka dan menganugerahkan kepada Gerakan Pramuka. Nah, ini beberapa dasar atau pesan dari presiden kita pada saat itu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, tentang kepanduan atau menjadi Gerakan Pramuka Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 di dalam kepramukaan disebut dengan new normal ketiga. Ya, pada tanggal 14 Agustus 61 Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada rakyat Indonesia
yang dimana pada saat itu terjadi apel dengan jumlah 10.000 anak dan pemuda di Jakarta dan di tempat-tempat yang juga menyelenggarakannya. Presiden melantik Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Kemudian pada saat ini juga dilaksanakan penganugerahan Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka berkiprah sebagai perekat pemersatu bangsa. Gerakan Pramuka dipercaya sebagai organisasi yang membentuk karakter bangsa dengan dimasukkannya sebagai eskul wajib Kepmen nomor 63 tahun 2014. Nah, dan pada saat ini terjadilah new normal keempat, yaitu masa pandemik. Nah, what is new normal? Yaitu tataran baru terhadap adaptasi di masa pandemi COVID-19 dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, mengikuti protokol dan SOP kesehatan sehingga memastikan masyarakat aman. Nah, ini beberapa mental kader dan lain sebagainya. Mengulas kembali tentang Baden Powell, ya, tentang apa sih yang dikemukakan Baden Powell dalam kepramukaan. Nah, ini adalah beberapa hal penting yang harus kita ingat. Kemudian pada pendapat Thomas Lincoln pada tahun 2004 tentang karakter, dia menyatakan bahwa karakter adalah harmoninya antara moral renown, moral feeling, dan moral action, dalam pengertian bahwa seseorang yang berkarakter itu mempunyai kemampuan yang lebih. Ini juga terdapat tentang riset Thomas J. Stanley PhD pada 1001 respon di Amerika Serikat. Nah, ini juga diperoleh 10 faktor teratas yang mempengaruhi kesuksesan. Ya, di situ ada kejujuran, disiplin keras, mudah bergaul, dukungan partner, kerja kelas, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Ya, dari 10 hal ini jelas sekali semua kemampuan-kemampuan itu ada di kepramukaan. Ya, jadi kesuksesan itu tidak tergantung nilai atau IP. Itu menurut riset Thomas J. Stanley. Relevansi kiat sukses dan penilaian Satya Dharma, ya. Itu ada kejujuran, dapat dipercaya, disiplin keras, disiplin tabah, mudah bergaul, sopan rela menolong, dukungan partner, kemudian kasih sayang, kerja keras. Selanjutnya ada rajin dan tabah, ada cinta pada yang dikerjakan, kemudian setia, kepemimpinan, patriot dan berani, kepribadian kompetitif, berani terampil, cermat, tabah, hidup teratur, hemat dan bersahaja, kemampuan menjual ide, keterampilan, berani, dapat dipercaya. Itu adalah yang terdapat pada Satya Dharma. Nah, ini tentang pelaksanaannya di lapangan, tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan. Sudah tidak asing lagi tentunya untuk kakak-kakak semuanya, yaitu tentang PDK dan MK dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan menuju pendidikan berkarakter, yaitu dengan sistem inquiry model, ya, kemudian social model, kemudian yang ketiga individual model. Nah, dalam kepramukaan ketiga-tiganya harus dapat diterapkan sehingga kita dapat membentuk sistem pendidikan karakter dalam kepramukaan.